Ras Mejua-Jua Permata GBKP dimanapun berada, semoga Tuhan Yesus Kristus melindungi dan memberkati teman-teman dimanapun berada. Hari ini tiba saatnya kita memasuki PA online kita bersama dengan Permata GBKP Runggun Palangkaraya, Klasis Jakarta, Kalimantan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam ibadah PA kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita bernyanyi dengan sukacita, kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sudah bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan, jadi mari Permata, kita angkat pujian kita kembali, kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam
berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setia Tuhan. PA kami boleh kami lakukan pada hari ini. Berkati hati pikiran kami supaya kami boleh mengikuti PA ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan baik. Berkati juga Pak Pendeta kami yang akan membawakan firman Tuhan kepada kami sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ke depannya. Ini kami permata Tuhan, kami siap mengikuti ibadah PA ini dengan baik. Amin. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari, dan kami rindu Tuhan menyelidiki hati kami. Maka dari itu selidikilah kami Tuhan, permata GBKP dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, selidikilah kami.
Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Dasma Sejahtera Turnip, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, dan kita angkat lagu penyembahan kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari kitab Denden yang mengatakan Ernalem gelah man Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam PA kita ini, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kebaikan yang telah kami terima sampai saat ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti PA ini. Tuhan, ini adalah kesempatan yang berasal daripada Tuhan sebagai anugerah Tuhan bagi kami. Biarlah hati kami sama seperti tanah yang subur, siap disemai benih firman Tuhan bagi kami. Dan Roh Kudus Tuhan yang memberi hikmat bijaksana bagi kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap mendengar Engkau berfirman bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan sebagai bahan PA kita pada kesempatan kali ini, terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-6, perikop berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan PA kali ini dalam bahasa Karo, Ernalem lah mandibata. Dalam bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, berserah ataupun bersandar kepada Tuhan. Perintah pembuka nats kita ini di ayat yang pertama dikatakan di sana, jangan melupakan. Itu perintah yang pertama yang disampaikan kepada kita. Perintah jangan melupakan ini merupakan salah satu perintah yang sangat banyak jumlahnya dalam Perjanjian Lama. Kita bisa perhatikan itu nanti dalam Perjanjian Lama ada banyak perintah-perintah seperti itu. Jangan melupakan, perintah supaya mengingat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan firmankan, dan bahkan mengingat Tuhan itu sendiri. Oleh sebab sering sekali bangsa Israel ini memiliki amnesia rohani. Mereka lupa dengan kebaikan Tuhan di saat kehidupan mereka baik. Mereka lupa akan siapa itu Tuhan yang telah menolong mereka di saat kondisi hidup mereka sejahtera dan makmur. Dan bahkan sering sekali mereka menduakan Tuhan dalam hidup mereka. Dan menariknya, mereka mengingat Tuhan saat mereka butuh pertolongan. Tapi di saat mereka hidup dalam sejahtera, mereka meninggalkan Tuhan. Lupa akan Tuhan, lupa akan karya Tuhan, lupa akan perintah Tuhan dalam hidup mereka. Dan ini merupakan perintah yang sampai juga kepada kita hari ini, supaya kita mengingat Tuhan, mengingat firman-Nya, dan juga mengingat karyanya dalam hidup kita. Oleh sebab ingatan ini seharusnya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Sehubungan dengan Tuhan, sehubungan dengan manusia, sangat mempengaruhi. Ketika kita mengingat Tuhan, mengingat karyanya, mengingat perintahnya, itu akan membentuk seluruh hidup kita. Kita akan menghormati Tuhan yang telah memberkati kita. Kita akan mencintai Tuhan yang telah berkarya atas hidup kita sampai saat ini. Sekali lagi, ingatan akan Tuhan itu sangat penting. Ingatan akan firman-Nya, ingatan akan karya Tuhan sangat begitu esensi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengingat ini ataupun jangan melupakan didahului dengan mengetahui dan mempelajari. Oleh sebab tidak mungkin bagi kita mengingat sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Maka penting bagi kita kali ini untuk juga mengetahui dan mempelajari. Apa yang penting kita pelajari? Sehubungan dengan nats kita ini, yang penting kita ingat, yang penting kita pelajari, renungkan, yaitu adalah ajaran dan perintah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang hidupnya benar, bagi orang yang hidupnya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, melakukan yang benar, melakukan hal yang benar, melakukan perintah Tuhan adalah sesuatu yang menyukakan hatinya, sesuatu yang menyenangkan. Sekali lagi, bagi orang yang hidupnya benar, bagi orang yang dekat dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan itu adalah sesuatu hal yang menyukakan, menyenangkan hatinya. Tetapi bagi orang yang masih ingin hidup dalam ketidakbenaran, maka melakukan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, mungkin bagi dia itu adalah sebuah paksaan. Itu merupakan sebuah tekanan yang jelas itu tidak menyenangkan. Sekali lagi, suka atau tidak suka kita akan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya ada kalanya itu berasal daripada perspektif kita sendiri. Kita yang hidup kita benar akan suka melakukan firman Tuhan. Kita yang hidup kita masih dalam ketidakpastian, masih suka dengan ketidakbenaran, kita akan merasa terpaksa, merasa menjadi sebuah beban ketika melakukan firman. Di sana perbedaannya. Atau bahkan sebenarnya kita tidak sadar betapa banyak manfaat daripada memelihara Tuhan, mengikuti firman Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak manfaatnya.
Mungkin selama ini kita tidak sadar akan itu. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa adalah sesuatu hal yang menyulitkan, ya, hal yang tidak menyenangkan ketika mengikuti perintah Tuhan. Sedang dalam Amsal ini akan diuraikan kepada kita, akan disampaikan kepada kita betapa banyaknya ataupun betapa beruntungnya bagi setiap kita yang mengikuti kebenaran firman. Sama sekali tidak ada ruginya. Saya mau tegaskan kepada kita bahwa tidak ada ruginya mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mengingat memelihara perintah Tuhan sama sekali tidak ada ruginya. Atau dalam bahasa Karo, mengingat perintah Tuhan ini pelin-pelin untung. Tidak ada ruginya sama sekali. Justru sebaliknya, ketika kita tidak mengikuti perintah Tuhan ini, hal negatif justru datang kepada hidup kita. Hal yang tidak menyenangkan justru datang ke dalam hidup kita. Sering sekali kita terperangkap dalam pemikiran kita selama ini, mengikuti perintah Tuhan itu sulit. Padahal sebenarnya lebih sulit mengikuti keinginan daging kita. Lebih sulit mengikuti hawa nafsu kita. Ini perlu diubahkan dalam hidup kita. Siapapun kita hari ini yang masih berpikiran bahwa mengikuti perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang sulit, itu pemikiran yang dulu. Tapi hari ini saya mau mengundang kita semua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, supaya berpikir lebih baru lagi, supaya berpikir yang baru, bahwa mengikuti perintah Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan. Sedangkan sebaliknya, mengikuti keinginan daging, hawa nafsu ini sesuatu yang jelas yang berdampak negatif bagi kita. Buktinya, perintah misalkan hal yang menyenangkan hati Tuhan untuk jangan memakai narkoba. Sama sekali tidak ada pengeluaran kalau kita tidak memakai narkoba. Tetapi bagi orang yang mengenakan memakai narkoba, ketergantungan terhadap narkoba, maka pengeluaran lebih tinggi, hidupnya menjadi kacau balau, dan sebagainya. Mungkin hubungan bersama-sama dengan keluarga juga akan hancur berantakan. Saya mau mengatakan kepada kita, justru ketika kita mengikuti hawa nafsu kedagingan kita, di sanalah dampak negatif akan muncul. Sedangkan sebaliknya, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, di sanalah ada banyak hal keuntungan yang kita peroleh dalam hidup kita. Maka saya mau mengatakan lebih lagi kepada kita, jangan dibutakan oleh ilah zaman ini. Hati-hati supaya kita tidak terjerat oleh pengaruh-pengaruh gelap di tengah-tengah dunia ini. Seolah-olah adalah lebih sulit mengikuti perintah Tuhan dibanding dengan mengikuti keinginan daging. Tapi dalam PA kita hari ini, saya mau mengatakan kepada kita, lebih sulit mengikuti keinginan daging dibanding dengan mengikuti kehendak Tuhan. Adalah lebih sulit. Nanti kita bisa alami dalam hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sebagai ganjaran kepada mereka yang memelihara kebenaran firman Tuhan. Ada panjang umur yang Tuhan berikan. Jelas dengan demikian, panjang umur itu tidak sekedar oleh sebab gaya hidup saja, tidak. Tetapi justru oleh sebab kita mengikuti perintah Tuhan. Tetapi juga hari ini saya mau katakan kepada kita, panjang umur tidak sekedar itu sebagai ganjaran kepada mereka, upah kepada mereka yang mengikuti perintah Tuhan, memelihara perintah Tuhan. Tidak sekedar panjang umur, tetapi ada jaminan kepada mereka yang memelihara perintah Tuhan itu, ada kehidupan yang kekal. Betapa beruntungnya kita. Kita yang mengikuti perintah Tuhan, memelihara perintah Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Panjang umur Tuhan jaminkan bagi kita. Kekekalan, hidup kekal Tuhan beri bagi kita. Betapa beruntungnya kita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lagi pula, kita hanya hidup sekali di dunia ini. Sayang sekali ketika kita menghidupi kehidupan kita di dunia ini dengan hidup yang sembarangan. Sayang sekali. Betapa ruginya kita yang hidup sekali di dunia ini, tetapi menghidupinya dengan sembarangan, dengan kacau balau, tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam ayat yang kedua, Amsal ini tadi, kita baca di sana bahwa ada dikatakan panjang umur dan lanjut usia. Ada dua hal di sini yang ditekankan kepada kita sebagai bagian upah daripada kita dari mengikuti hikmat ataupun didikan Tuhan, memelihara perintah Tuhan. Upahnya ada dua, dikatakan di sana panjang umur dan lanjut usia. Sesuatu hal yang unik ketika nats ini disampaikan kepada kita. Panjang umur dan lanjut usia. Seolah-olah kita berpikir ini sama saja. Tidak sama saja. Ini sesuatu yang tidak sama. Panjang umur dan lanjut usia. Tetapi di sini ditekankan kepada kita, mereka yang mengikuti perintah Tuhan
kualitas hidupnya juga semakin baik. Selama dia hidupnya hidup dengan berkualitas, tidak sembarangan. Dan berikutnya memang hari-hari hidup Tuhan berikan. Saudara yang terkasih, ini hal yang menarik bagi kita. Jadi jika kita mengikuti perintah Tuhan, maka kualitas hidup kita juga semakin baik. Di bagian lain misalkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 dikatakan bahwa menghormati Tuhan akan diganjar akan diberikan panjang umur. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4 dikatakan juga ketika kita memegang perintah Tuhan, kita juga diberikan panjang umur. Yang mau lagi saya tekankan kepada kita saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa korelasi antara mengikuti perintah Tuhan dan panjang umur adalah sesuatu yang umum dalam perjanjian lama, bukan sesuatu yang asing dalam perjanjian lama. Mereka sebenarnya sudah tahu, orang Israel sebenarnya sudah tahu akan ini. Itu sesuatu yang umum. Tetapi ada banyak di antara kita yang sudah tahu mengikuti kebenaran firman itu sesuatu yang menyenangkan, tetapi kita tidak melakukan. Oleh sebab ada banyak juga di antara kita tahu tetapi tidak melakukan, tahu tetapi tidak melaksanakan apa yang kita ketahui tersebut. Jelas seharusnya tidak demikian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lagi ada dinyatakan kepada kita bahwa mereka yang memelihara perintah Tuhan diuraikan lagi, kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu. Dijanjikan ada kasih dan penghargaan dari manusia dan dari Allah. Hal ini praktis saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan sesuatu ini di awang-awang ini, tetapi sesuatu yang praktis ini, bahwa mereka yang hidupnya bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan, umumnya kita akan menghargai mereka. Sebaliknya kepada mereka yang hidupnya sembarangan, biasanya kita akan merasa aneh di zaman-zaman hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Itu menjadi bagian tema kita pada hari ini, berserah kepada Tuhan. Percaya berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun hidup kita. Karena masa depan ada di tangan Tuhan. Hidup kita 1-2 hari, 1-2 detik ke depan kita tidak ketahui. Hanya Tuhan yang tahu akan masa depan hidup kita. Betapa terbatasnya hidup kita saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu jangan terkecoh, jangan terjebak dengan merasa bahwa pemikiran kita merupakan yang paling tepat. Ada banyak prediksi, ada banyak ulasan-ulasan yang mengulas pemikiran manusia tentang masa depan. Tetapi pada kenyataannya apa yang diceritakan, apa yang diprediksikan justru tidak menjadi sebuah kenyataan. Menjadi sebuah kesalahan. Ingat betapa terbatasnya kita manusia ini memahami masa depan. Kita banyak sudah memperhatikan. Ada yang menyatakan kiamat tahun sekian, ternyata tidak menjadi kenyataan. Ada yang menyatakan tahun depan akan seperti ini. Tetapi itu hanya teori belaka, tidak menjadi sebuah kenyataan. Sekali lagi, saudara yang terkasih, dalam hal ini kita harus sadar bahwa otak kita yang sekedar bakpao ini tidak mampu menyelami seluruh hidup ini. Otak kita yang kecil ini tidak mampu menyelami keseluruhan hidup kita ini. Maka penting bagi kita hari ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab betapa terbatasnya hidup kita, betapa lemahnya hidup kita memikirkan rancangan-rancangan kehidupan kita dibanding dengan Tuhan yang Maha. Mengingatkan kita manusia bisa salah, tetapi Tuhan tidak. Maka dengan demikian penting bagi kita saudara yang terkasih, akui Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh dunia ini. Manusia tidak sama, bahkan atas hidupnya sendiri pun manusia tidak bisa menentukan masa depannya. Oleh sebab penting bagi kita percaya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab masa depan kita, bukan hanya masa depan kita, dunia ini, masa depan dunia ada di tangan Tuhan. Penting bagi kita bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian dan bijaksana kita sendiri. Amsal ini sebenarnya bukan meniadakan pikiran. Bukan berarti saya mau mengatakan kepada kita jangan pakai pikiran, bukan. Tetapi hari ini pikiran yang telah dikuasai oleh Tuhan itu penting. Supaya pikiran kita, hidup kita seluruhnya dikuasai oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Sehingga pikiran apa yang perlu? Pikiran yang tunduk kepada iman. Itu yang penting. Saudara yang terkasih, percaya dan bersandar kepada Tuhan dikatakan dalam nats ini harus dengan segenap hati.
Tidak boleh setengah-setengah. Oleh sebab itu seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Artinya totalitas kehidupan kita. Tidak ada bagian daripada hidup kita ini yang kita tidak serahkan kepada Tuhan. Seluruhnya hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Tidak sekedar di mulut saja mengaku percaya. Tetapi juga itu harus terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seluruh hidup kita. Maka sebagai dampak dan bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan meluruskan jalan kita. Biar Tuhan menuntun langkah hidup kita setiap hari, setiap detik kehidupan kita. Tentu supaya kita tidak tersesat oleh dunia ini. Sekali lagi, bersandar kepada Tuhan oleh karena kita lemah. Bersandar kepada Tuhan supaya kita tidak tersesat oleh zaman ini. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik di tengah-tengah zaman ini. Penting kita bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab segala tipu daya akan mengikat kita, mempengaruhi hidup kita, membutakan pikiran kita. Tapi firman Tuhan akan meluruskan, menuntun jalan. Pentingnya bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiran bijaksana kita sendiri. Oleh sebab begitu terbatasnya. Bersandarlah kepada Tuhan. Oleh sebab Tuhan tahu masa depan kita. Tahu akan segala hal. Dia Tuhan yang berdaulat atas dunia. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan PA ini. Tuhan berkati kami supaya tidak sekedar menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bujur untuk Bapak Pendeta yang sudah membawakan firman Tuhan pada PA kita ini, firman Tuhan yang sungguh luar biasa, kiranya boleh kita pakaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan Pak Pendeta kita, mari kita bernyanyi, Tuhan ku begi katandu. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang mengiring kita untuk mengumpulkan persembahan terambil di dalam Roma 12 ayat 1. Begini firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita. Di sini kami bawa Tuhan. Di sini aku
Saudara terkasih, mari kita berdoa. Doa syafaat kita ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada-Mu. Dan apa yang telah kami persembahkan di PA kali ini juga berasal daripada Tuhan. Berkat yang Tuhan beri bagi kami. Maka terimalah kiranya persembahan kami ya Bapa. Dan bersama-sama dengan persembahan kami ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang kudus kepada Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat seluruh permata dalam seluruh aspek kehidupan mereka masing-masing. Berkati kiranya permata ya Bapa dalam pendidikan mereka, yang dalam masa pendidikan, dalam masa mereka memberi diri mereka tengah-tengah dunia dan melalui pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Dan biarlah kiranya permata dalam masa muda mereka menjadi teladan dalam hal pikiran, perkataan, dan juga segala laku mereka. Berkati mereka senantiasa ya Bapa, supaya nama-Mu juga dipermuliakan melalui kehidupan permata. Tuhan juga memberkati seluruh permata yang sudah pada waktunya ya Bapa, mereka menemukan pasangan hidup mereka. Berkati mereka ya Bapa supaya mereka menemukan pasangan yang seiman, pasangan yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Beri mereka bijaksana-Mu ya Bapa, supaya Engkau juga menuntun mereka menemukan pasangan hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga seluruh pelayanan permata, baik di tingkat runggun, klasis, maupun dalam tingkat pusat. Tuhan berkati kiranya. Sehingga mereka juga melakukan bagian mereka masing-masing dengan sukacita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri hikmat bijaksana ya Bapa, yang menuntun hati pikiran mereka untuk melakukan yang terbaik atas pelayanan yang Tuhan telah beri bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini dalam proses perjalanan pemerintahan dan juga dalam hal keberagamaan. Di tengah-tengah kehidupan kami ada banyak hal ya Bapa yang kami mau sampaikan kepada Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini supaya boleh berjalan dengan baik melalui pemerintahan pusat sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun. Tuhan berkati senantiasa. Dan jika ada bencana alam pada saat ini ya Bapa, Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini terdampak oleh karena bencana. Tuhan beri mereka ya Bapa kecukupan, dan Tuhan beri mereka pertolongan dari anak-anak Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kehidupan di tengah-tengah dunia ini pada saat ini. Kalau pandemi belum berakhir ya Bapa, ada lagi hal yang mungkin menambah kekhawatiran kami. Ada penyakit cacar monyet, kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Supaya juga setiap anak-anak Tuhan, para tenaga medis dan juga yang ahli di bidangnya masing-masing untuk menangani ini, biarlah mereka menerima bijaksana Tuhan, supaya boleh mengatasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Juga berkati kiranya kami ya Bapa, supaya kami juga boleh menjaga kesehatan kami. Bagaimana seharusnya kami menjaga kesehatan kami sebagai bagian daripada pertanggungjawaban kami juga kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, ini kami dengan segala doa permohonan kami kepadamu. Kami percayakan juga program Permata Pusat atas pembangunan studio Permata. Tuhan memberkati kiranya supaya boleh berjalan dengan baik. Dan setiap kami juga memberi diri kami untuk boleh menjadi saluran berkat atas rencana program ini. Dan inilah doa permohonan kami kepadamu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, doa dan permohonan ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekarang untuk meneguhkan komitmen kita pada PA kali ini, supaya kita menjadi permata yang menjadi pelaku firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, si beritakan berita si meriah, sindeken ayat sada ras 2.
yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah PA kita kali ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga PA kali ini boleh berjalan dengan baik, dan kami percaya dimanapun kami berada pada saat ini, senantiasa kami diberkati dengan berjalannya ibadah PA ini dengan baik. Tuhan kiranya selalu menuntun hidup kami, supaya semakin hari semakin kami mengikuti seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kita doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sudah sampai di penghujung PA kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut bergabung. Kami dari Permata GBKP Runggun Palangkaraya Klasis Jakarta Kalimantan mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu di PA online kita di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bujur ras, menjua-jua, manbanta, krina, shalom.